Selamat siang saudara-saudara sekalian ya. Kali ini perkuliahan kita adalah tentang penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan metode penderetan pangkat atau kita kenal dengan metode Frobenius. Kita bahas dulu apa itu metode Frobenius dan bagaimana ide itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Jadi metode Frobenius merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial melalui penderetan. Jadi kita berikan misalkan PD atau persamaan diferensial dalam bentuk seperti di bawah ya. D kuadrat YX dibagi dengan DX kuadrat ditambah dengan PX per DX ditambah dengan GX ya, YX sama dengan 0 ya. Dengan PX dan GX adalah sembarang fungsi kontinu ya, yang merupakan koefisien dari D per DX dan YX. Nah, menurut Frobenius ya, solusi untuk YX itu bisa diberikan sebagai berikut ya. Jadi Y-nya itu adalah sama dengan sigma AN X pangkat N ditambah R ya. Nah, sehingga dengan demikian maka turunannya adalah N ditambah R ya, AN X pangkat N plus R min 1 dan turunan order 2-nya adalah N plus R ya. Kemudian N plus R min 1 AN X pangkat N plus R min 2. Nah, langkah-langkah penyelesaian dengan metode Frobenius itu meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu kita masukkan dulu ya turunan order 2, order 1 dan Y-nya ke persamaan diferensial ya. Nah, kemudian kita kelompokkan semua koefisien dari X pangkat N plus R. Kemudian kita tetapkan ya koefisien dari X pangkat N plus R itu sama dengan 0. Nah, untuk pangkat terendah ya, itu kita tentukan nilai R yang memenuhi syarat sehingga nanti koefisien dari X pangkat N plus R untuk pangkat terendah tadi sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan hubungan antara koefisien AN dengan suku sebelumnya ya. Dan kita susun kembali solusi untuk YX berdasarkan dengan penderetan di atas ya. Jadi kita berikan contoh, itu adalah sebuah persamaan diferensial yang berbentuk Y double aksen atau turunan order 2 dari Y ditambah dengan XY sama dengan 0. Persamaan ini kita kenal sebagai persamaan diferensial Auri ya. Nah, jadi kita asumsikan dulu ya, Y-nya adalah berbentuk AN X pangkat N ditambah R ya. Dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian kita ambil turunan order satunya ya, itu adalah sama dengan N plus R AN X pangkat N plus R min 1. Dan turunan order 2-nya adalah sama dengan N plus R min 1 AN X pangkat N plus R min 2. Oke. Nah, selanjutnya hasil turunan order 2 dan order 1 serta Y di atas kita masukkan ke dalam persamaan diferensial ya. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi N ditambah R ya, sigma N plus R min 1 AN X pangkat N plus R min 2 ditambah dengan AN X pangkat N plus R plus 1. Nah, itu sama dengan 0. Nah, lantas ini kita kelompok-kelompokkan ya, yang pangkatnya paling rendah mana ya. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan pangkatnya ya. Jadi kita dapatkan R min 1 A0 X pangkat R min 2. Kemudian yang bersesuaian dengan pangkat R-1 kita dapatkan R plus 1, R A1. Nah, ditambah dengan R plus 2, ya, R plus 1, A2 X pangkat R. Nah, ditambah dengan A0 ya, X R plus 1 ditambah dengan A1 X R plus 2, A2 X R plus 3 dan seterusnya ya. Nah, ini sama dengan 0. Jadi langkah selanjutnya adalah mengelompokkan koefisien dari X pangkat R plus N tadi. Jadi ini kita kelompokkan semua berdasarkan pangkatnya. Jadi Y double aksen plus XY sama dengan 0 ya. Yang pertama adalah yang pangkatnya X pangkat R min 2. Itu pangkat yang paling rendah ya. Jadi ini kita set sama dengan 0. Kemudian yang paling rendah yang kedua itu adalah X pangkat R min 1, R plus 1, R A1. Kemudian yang paling rendah ketiga adalah XR, R plus 2, R plus 1, A2. Nah, ditambah dengan yang ini, yang suku berikutnya yang keluar dari X dikalikan dengan Y. Ya. Itu adalah X plus 1, R plus 3, R plus 2, A3 ditambah dengan A0. Ditambah dengan X, R plus 2,
ya, dikalikan dengan R plus 4, R plus 3, A4 ditambah dengan A1, ya, juga sama dengan 0, ditambah dengan X pangkat R plus 3, R plus 5, dikalikan dengan R plus 5, dikalikan dengan R plus 4, A5 ditambah dengan A2, itu juga sama dengan 0, ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari atas ya, itu suku terendah itu adalah A0, R, R-1, X, R-2. Itu harus kita set sama dengan 0. Nah, karena X-nya itu bisa bernilai sembarang ya, jadi X-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa berapapun nilainya. Gitu. Jadi X nggak mungkin 0 ya. Kemudian A0 itu juga nggak mungkin 0 ya, karena dia adalah suku ya yang akan kita cari berapa nilainya. Kalau 0 itu nanti semuanya akan 0 ya, bubar semua gitu. Nah, sehingga yang harus kita set sama dengan 0 itu adalah yang terkait dengan R ya. Jadi dalam hal ini adalah R dikalikan R-1 itu harus kita set sama dengan 0, sehingga nilai R yang memenuhi adalah R sama dengan 0 atau R sama dengan 1. Jadi tanpa menolkan A0, tanpa menolkan R, itu asalkan R-nya itu sama dengan 0 atau sama dengan 1, maka suku pertama yang paling rendah tadi itu sama dengan 0. Nah, hal yang sama itu berlaku juga untuk suku kedua dan ketiga. Oke, selanjutnya ya, untuk kita pilih ya, untuk R sama dengan 0 ya, maka A0 itu sama dengan 1, A1 sama dengan 0, dan A2 sama dengan 0. Nah, kenapa begitu ya? Nah, kenapanya itu bisa kita lihat ya, kita balik lagi ya. Jadi kalau kita pilih R sama dengan 0 ya, maka ini ya, jadi kalau kita pilih R-nya itu sama dengan 0, maka nanti suku kedua ya, suku kedua itu otomatis langsung 0, tetapi tidak dengan suku ketiga ya. Suku ketiga itu kalau kita pilih R-nya sama dengan 0 itu adalah X pangkat R ya, 2 dikalikan 1 ya, dikalikan A2, itu tidak sama dengan 0. Maka agar sama dengan 0, maka A2 yang harus 0 ya. Tapi suku pertama itu kalau kita pilih R-nya 0, maka itu langsung 0 semuanya. Suku kedua itu kita pilih R-nya sama dengan 0, juga langsung 0 semuanya. Suku ketiga ya, kalau kita pilih R sama dengan 0, ya, supaya 0 maka A2 yang harus 0. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita pilih R sama dengan 0, maka A0 sama dengan 0, A1 tidak sama dengan 0 ya, A0 tidak sama dengan 0, A1 tidak sama dengan 0, dan A2 sama dengan 0. Jika kita pilih R-nya sama dengan 1, maka A0 sama dengan 0 ya, A1 sama dengan A0 tidak sama dengan 0, A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0. Nah, kalau kita pilih R-nya sama dengan -1, maka A0-nya itu 0, A1-nya tidak sama dengan 0, A2-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini tinggal pilihan kita saja ya. Nah, untuk ilustrasi kali ini ya, kita pilih R-nya sama dengan 0. Nah, untuk R sama dengan 0 berarti A0-nya tidak sama dengan 0, A1-nya sama dengan tidak sama dengan 0 ya. Nah, kemudian pengenalan suku-suku yang lebih tinggi ya, jadi suku yang tadi yang terkait satu sama lain tadi itu akan menghasilkan A3 sama dengan minus A0 dibagi 3/2, A4 sama dengan minus A1 dibagi 4/3 ya. Kemudian A5 adalah, jadi A5 terkait dengan A2, minus A2 dibagi 5/4 ya. Nah, kemudian A6 itu adalah sama dengan, jadi A5-nya itu 0 ya, karena A2 0 ya. Jadi A5-nya 0 karena A2 0. Kemudian A6 itu terkait dengan A3 ya. Kemudian A6-nya itu adalah minus A3 dibagi 6 kali 5, jadi sama dengan A0 dibagi 6, 5, 3, 2 ya. Atau secara umum, hubungan antara AN plus 3 dengan AN itu bisa dinyatakan dalam bentuk ya. Jadi AN plus 3 sama dengan minus ya, AN dibagi dengan N plus 3 dikalikan dengan N plus 2. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tampak bahwa A0 itu terhubung dengan A3, A6, A9. Nah, sedangkan A1 terhubung dengan A4, A7, A10. Nah, A3 tadi ya, itu terhubung dengan A5, kemudian A8 ya, karena A2 itu terhubung dengan A5, kemudian A8. Karena A2 itu sama dengan 0 ya, maka nanti A5 itu otomatis 0, A8 juga 0. Oleh karena itu terdapat dua solusi yang independen ya, yaitu yang diturunkan dari A0
dan yang diturunkan dari A1. Ya. Untuk yang diturunkan dari A0 ya, dengan men-set A0 sama dengan 1 ya, kita peroleh Y0 sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah dengan A3 X pangkat 3 plus A6 X pangkat 6 plus A9 X pangkat 9 dan seterusnya ya. Jadi kalau yang sudah kita hitung tadi kita masukkan ya, kita peroleh nilainya adalah 1 minus X pangkat 3 per 6 ditambah dengan X pangkat 6 plus 180 dan seterusnya. Sedangkan yang diturunkan dari A1 dengan men-set A1 sama dengan 1 ya, kita peroleh nilai Y1 sama dengan Y1X sama dengan A1X ditambah dengan A4X pangkat 4 ya, ditambah dengan A7X pangkat 7 ya, tambah dengan A10X pangkat 10 dan seterusnya ya. Nah, kita peroleh nilainya adalah sama dengan X min X pangkat 4 dibagi 12 ditambah dengan X pangkat 7 dibagi 504 dan seterusnya ya. Sehingga ya, solusinya ya untuk nilai M sama dengan 0 itu adalah kombinasi linear dari solusi Y0 dan Y1 ya. Jadi kalau ini kita jumlahkan maka Y sama dengan Q0 Y0 ditambah dengan Q1 Y1X ya. Nilainya adalah C0, A0, X ditambah dengan A3, X tambah A6, X pangkat 6 tambah dengan A9, X pangkat 9 ditambah dengan C1, A1X ditambah A4, X pangkat 4, A7, X pangkat 7 dan seterusnya ya. Ini nah, sama dengan C0, 1 minus X pangkat 3 dibagi 6 ditambah X pangkat 6 dibagi 180 dan seterusnya ditambah dengan C1 ya, X dikurangi dengan X4 per 12 tambah X7 per 504 dan seterusnya ya. Nah, fungsi yang dalam kurung di atas itu terkait dengan sebuah fungsi yang disebut sebagai Airy function ya. Jadi Airy function itu merupakan fungsi yang merupakan solusi dari persamaan diferensial Airy. Nah, Airy function itu dalam fisika itu banyak digunakan untuk membahas fenomena seperti difraksi, aliran fluida, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan dengan metode pergeseran indeks ya. Pada contoh di atas ya, pangkat dari X dapat disamakan melalui pergeseran indeks. Ya. Bagaimana pergeseran indeks itu bekerja, itu bisa kita comot lagi ya, persamaan diferensial tadi. Ya. Jadi Y double aksen ditambah dengan XY itu sama dengan sigma N plus R min 1, AN X pangkat N plus R min 2 ditambah dengan AN X pangkat N plus R plus 1. Suku yang belakang itu pangkatnya nambah 1 karena ada faktor X di depan Y. Ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk menyamakan pangkat ya dari dua penjumlahan itu ya. Yang pertama adalah N plus R min 2 itu kita tuliskan sebagai K ya. Jadi sebagai satu pangkat ya yang nilainya K. Jadi K untuk penjumlahan yang pertama itu adalah nilainya N plus R min 2. Nah, sedangkan K untuk penjumlahan yang kedua itu adalah N plus R plus 1. Jadi, kalau K itu sama dengan N plus R min 2, maka N untuk penjumlahan yang pertama itu adalah sama dengan K plus 2 dikurangi R. Sedangkan N untuk penjumlahan yang kedua itu adalah K, ya, kemudian minus R min 1. Nah, dengan demikian ya, maka Y double aksen ditambah dengan XY itu sama dengan K ya, itu dari R min 2 ya, sampai dengan tak terhingga ya. Ini K plus 2, K plus 1, A K plus 2 minus R, X pangkat K ya. Kemudian ini A ya, K min 1 minus R, X pangkat K. Oke, nah ini kalau kita panjangkan lagi, itu kita bisa memisahkan antara tiga suku pertama ya, yang tidak berkorelasi dengan suku berikutnya dan suku berikutnya yang berkorelasi dengan indeks yang lebih tinggi. Ya. Jadi pada suku yang pertama itu K-nya adalah dari R-2 sampai dengan R. Ya. Jadi dari sini maka K plus 2 dikalikan K plus 1 AK plus 2 min R ya. Kemudian ini X pangkat K. Nah, itu kalau kita set sama dengan 0, itu nanti akan menghasilkan syarat untuk nilai R. Ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi pengenalan deretan yang pertama, ya, jadi kalau K plus 2, K plus 1 itu kita 0, maka akan menghasilkan syarat untuk R dan AK. Ya.
Jadi nanti mana angka yang akan kita nolkan dan mana yang kita pertahankan ya. Sedangkan pengenalan deretan yang kedua itu akan menghasilkan ya, ini hubungan antara angka plus 2 dengan angka minus angka yang sebelumnya. Jadi kalau ini kita nolkan ya, maka kita dapatkan hubungan antara AK dengan AK minus 3 itu sebagai berikut. Jadi AK plus 2 minus R sama dengan minus AK minus 1 minus R dibagi dengan K plus 2, K plus 1. Oke, sekarang kita terapkan metode pergeseran indeks tadi untuk menjelaskan persamaan aliran fluida ya, dalam pipa yang digambarkan oleh persamaan sebagai berikut ya. D per dx kuadrat Y ditambah dengan 1 per X, D per dx Y ditambah dengan kappa kuadrat minus M kuadrat dibagi X kuadrat Y sama dengan 0. Nah, persamaan ini dikenal sebagai persamaan diferensial Bessel. Jadi tentukan bentuk Y agar fluida tersebut mengalami difraksi minimal atau difraksinya sama dengan 0. Jadi kita menggunakan deret Frobenius ya, kita tuliskan YX sama dengan Cn X pangkat N plus R. Kemudian turunan order pertama adalah Y aksennya sama dengan Cn N plus R X pangkat N plus R min 1. Dan turunan order 2-nya adalah Cn N plus R min 1 X pangkat N plus R min 2. Nah, kalau ini kita masukkan ya ke persamaan diferensial ya, maka kita peroleh ya 0 itu sama dengan Cn ya, ini N plus R min 1 X pangkat N plus R min 2 ditambah dengan 1 per X ya, kemudian sigma Cn N plus R X pangkat N plus R min 1 ditambah dengan kappa kuadrat Cn ya, X pangkat N plus R minus M kuadrat dibagi X kuadrat Cn X pangkat N plus R ya. Oke. Nah, ini kemudian kita kelompokkan ya. Jadi kita kelompokkan. Nah, itu secara umum itu pangkatnya itu terbagi menjadi 2, yakni pangkat N plus R ya, dan N plus R min 2 ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah pangkat N plus R min 2, yang sebelah kanan adalah pangkat N plus R ya. Nah, kemudian dengan pergeseran indeks tadi ya, K-nya itu adalah N min 2 untuk yang sebelah kiri dan K sama dengan N untuk sebelah kanan, maka kita mendapatkan bentuk ya, itu C0X R min 2 ya. Ini adalah untuk dua suku yang pertama ya. Jadi C0X pangkat R min 2 R kuadrat minus M kuadrat ditambah dengan C1X pangkat R min 1 R plus 1 kuadrat minus M kuadrat ditambah dengan penjumlahan dari suku-suku yang menghasilkan keterkaitan antara CK plus 2 dengan CK ya. Nah, suku pertama menghasilkan syarat ya bahwa R kuadrat minus M kuadrat sama dengan 0 ya, maka R kuadrat sama dengan plus minus M. Nah, sedangkan suku yang kedua itu menghasilkan syarat R plus 1 sama dengan plus minus M. Oke, sekarang kita ambil ya sebagai ilustrasi itu untuk R sama dengan M ya. Dan dengan substitusi L sama dengan K-2, maka hubungan antara CL dan CL-2 itu dapat kita nyatakan sebagai berikut ya. Jadi CL sama dengan minus kappa kuadrat CL-2 ya, dibagi dengan L plus M kuadrat minus M kuadrat. Yang kalau kita ringkas ya, itu menjadi kappa kuadrat CL-2 ya, dibagi dengan L plus 2M kemudian L. Nah, nilai awal itu ditentukan belakangan berdasarkan bentuk fungsi yang kita inginkan ya. Jadi C0-nya nanti itu mau kita pilih apa, itu nanti tergantung dari syarat batas yang akan kita masukkan di dalam solusi tersebut. Nah, jadi C0-nya itu kita anggap sebuah konstan dulu ya, maka C2 bisa kita tentukan adalah minus K kuadrat dibagi C0 dibagi 2 plus 2M dibagi 2. Oke, kemudian C4 adalah minus kappa kuadrat C2 dibagi 4 plus 2M per 4 ya, dan seterusnya. Nah, atau secara umum ya, itu C2K itu sama dengan minus 1 pangkat K kappa pangkat 2K dibagi C0 ya, kemudian 2K plus 2M ya, mundur terus sampai dengan 2 plus 2M. Nah, kemudian 2, 4 naik terus sampai dengan 2K ya. Dan ini secara umum itu bisa dituliskan sebagai ya, minus 1 pangkat K ya, K pangkat 2K, kemudian ini C0 ya. Yang di atas itu adalah 2M faktorial ya. Nah, kemudian yang bawahnya itu adalah 2K plus 2M faktorial, tapi kita potong ya, kita potong atau turun sebanyak 2 terus ya.
Jadi 2K plus 2M, 2K plus 2M min 2 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah 1. Kemudian yang terakhir adalah 2, 4, 8, 6, 8 dan seterusnya sampai dengan 2K. Nah, dan ini bisa kita ringkas menjadi minus 1 pangkat K ya. Kappa pangkat 2K, C0, M 2 pangkat M dikalikan M faktorial dibagi dengan 2 pangkat K plus M, kemudian K plus M faktorial, kemudian 2 pangkat K faktorial. Ini kalau kita ringkas ya. Nah, C0-nya tetap kita keep ya, karena nanti kita tentukan berdasarkan syarat batas yang kita masukkan ya. Nah, dengan demikian maka solusi untuk YX ya, untuk R sama dengan M adalah, jadi YX-nya sama dengan jumlah dari Cn X pangkat N plus M. Jadi sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga min 1 pangkat K ya. Kappa per 2 pangkat 2K ya. Kemudian C0 M ya, faktorial dibagi dengan K plus M faktorial K faktorial X pangkat 2K plus M ya. Dan ini bisa kita ringkas ya. Jadi kalau kappa per 2 itu kita tambahi dengan M supaya nanti pangkatnya sama dengan yang ada di X-nya itu ya. Maka suku ke depan itu, ya depannya itu tambahan suku tadi itu harus kita tarik ke depan ya, sebelum sigma ya. Jadi menjadi C0 2 pangkat M, M faktorial dibagi kappa pangkat M, kemudian sigma ya, dari K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga min 1 pangkat K ya. Ini Kx per 2 ya, pangkat 2K plus M, K plus M faktorial K faktorial ya. Jadi bentuk yang di dalam kurung ini ya, bentuk yang setelah sigma itu kita kenal sebagai fungsi Bessel order M ya. Nah, sekarang tinggal koefisiennya saja, C0 ya 2 pangkat M, M faktorial dibagi dengan K pangkat M ya. Ini yang harus kita tentukan ya berdasarkan syarat batas yang kita ketahui, yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan C0 2 pangkat M ya, M faktorial K pangkat itu kita set sama dengan 1 ya, maka C0 adalah K pangkat M dibagi dengan 2M, M faktorial. Demikian supaya sehingga koefisien di atas sama dengan 1 ya. Jadi solusinya hanya tinggal CMX saja. Demikian, terima kasih ya.